kita nyobain Fly Power Tizona guys. Mau dibandingin sama Haikua Gundala. Oke guys. Oke guys, barusan pakai tadi nih Fly Power Tizona. Ini milik kawan ya guys, karena banyak banget yang nanyain feel-nya. Jadi ini tadi langsung saya cobain. Dan sekilas untuk solidnya ya, ketika senar frame kepala ini mukul shuttlecock tuh asli bener-bener guys, lebih kerasa solid yang Gundala ya. Bisa jadi sih karena yang kemarin saya bahas di review pemakaian Haikua Gundala ini ya, dia framenya lebih pipih, lebih lebar. Ini yang bikin dia lebih solid sih ketika nepok shuttlecock. Dan bisa jadi sih ini agak kurang solidnya, agak kurang mantepnya karena senarnya tipis, bikin Ultimax. Dan yang Haikua Gundala ini Haikua ISO 66 guys. Hai guys, baik lagi bersama saya di channel ini. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang terus mantengin channel Badminton Glasses Official ini guys. Jadi karena banyak banget subscriber yang selalu nanyain feel pemakaian raket Fly Power terbaru yang series Tizona guys. Sempet sih kemarin saya browsing spesifikasi raket Fly Power Tizona ini, dan bersyukur ketika kemarin sore saya latihan di grupnya kawan di Gor Dharma, Kota Metro Lampung. Ternyata kawan saya ada yang punya koleksi raket Fly Power terbaru ini guys. Makanya kemarin saya nggak berpikir panjang, melihat raket itu langsung aja pingin nyobain raketnya. Karena emang bener-bener saya pengen ngerasain raket yang banyak banget teman-teman nanyain terus. Biar saya bisa jawab, saya wajib nyobain biar tahu feel pemakaian raket Fly Power Tizona ini guys. Dan di awal ini saya harus ngasih garis bawah untuk feel pemakaian raket Fly Power Tizona ini guys. Teman-teman yang nggak punya power besar wajib melihat video ini, karena raket mahal belum tentu di tangan kita cocok. Oke guys, kita bahas dulu untuk desain, coloring, penampakan awal ketika saya melihat raket Fly Power Tizona milik kawan saya. Jadi ini bukan punya saya guys ya, saya hanya lihat dan nyobain raket punya kawan saya, yaitu Nanda. Makasih buat Nanda udah ngasih pinjam raket Fly Power terbaru ini. Awal sekali saya melihat Fly Power Tizona ini sih sebetulnya untuk
pewarnaan atau coloring cat warnanya dibilang istimewa juga nggak terlalu. Tapi raket ini bisa dikategorikan lumayan mewah ketika melihat shaft raketnya yang kerasa kecil. Itu chemistry awal yang saya dapatkan ketika megang dan melihat raket Flypower T-Zona ini. Kalau warnanya ya cukup, dan beberapa kali saya melihat coloringnya Flypower di raket-raket yang series lain memang kalau dibilang sempurna juga enggak. Buat saya pribadi kalau suka banget enggak, tapi juga termasuk punya ikonik atau desain yang cukup apik, elegan, juga nyaman dilihat. Apalagi dengan warna hitamnya yang kerasa ini benar-benar menggambarkan performa raket ini sebetulnya. Spesialis untuk pemain-pemain yang berkembang, mahir ke atas lah guys. Setelah kita bahas desain dan coloring raket Flypower T-Zona ini guys, kita bahas dulu harga. Kalau saya lihat di Tokopedia, harga raket Flypower T-Zona ini berkisar di harga 780-an sampai dengan 900 ribuan guys. Beberapa toko yang besar yang biasa saya beli ya, itu harganya ya kurang lebihnya di 800 ribuan. Harga segini saya teringat banget dengan raket Flypower Abinaya, Flypower Tornado 800 yang kurang lebihnya nyaris mirip walaupun ada selisih harga, tapi dengan spesifikasi ketiga raket itu yang berbeda banget. Itu wajib banget teman-teman memperhatikan spesifikasi raket-raket tersebut. Dan tidak berarti sih untuk Flypower T-Zona ini karena harga paling mahal ketimbang T800 atau Abinaya, laju raket ini enak, itu juga nggak harus gitu juga. Karena kemarin ada teman badminton yang nanyain kalau raket 700-an pasti enak. Ya belum tentu. Karena kita semua tuh wajib memperhatikan enak dan tidaknya raket itu dipakai main tuh sangat disesuaikan banget dengan power, tenaga, dan tipikal main teman-teman semuanya. Dan dengan harga segitu sih, nanti saya juga ngasih perbandingan ketika kemarin saya pakai raket T-Zona ini di lapangan. Beberapa raket yang saya bawa saya bandingkan ya, dari tingkat stiffness dan juga hitting stone raketnya. Raket T-Zona ini ternyata pakai senar Yonex X-Bolt 65 guys, yang ketebalannya sama persis dengan BG66 Ultimax ya. Dan Haikua ini Gundala pakai senar Haikua. Dan benar-benar sih di awal ini dari hitting soundnya aja kerasa banget ya. Haikua Gundala kerasa punya tingkat nyaring yang lebih baik ya. Kita coba tes ya. Tapi bisa jadi sih memang model frame kepala yang agak lebar atau nggak terlalu slim kayak T-Zona ini bikin Haikua Gundala ini lebih punya hitting sound yang lebih baik ya. Haikua Gundala kerasa lebih lentur sedikit. Oke, kemudian kita masuk di spesifikasi raket ini. Ini yang penting banget teman-teman perhatikan. Dengan berat kurang lebihnya di 85 gram, raket Flypower T-Zona ini guys punya tingkat stiffness yang kaku. Stiff. Ini yang wajib teman-teman perhatikan banget. Karena raket-raket stiff yang kaku itu belum tentu orang nyaman makainya. Dan yang saya rasakan memang stiffnya T-Zona ini nggak sama persis dengan stiffnya Abinaya. Abinaya lebih kerasa lebih kaku, dan stiffnya T-Zona ini pun nggak sama persis dengan stiffnya Yonex. Misalnya Yonex Nanore 7000 yang lebih mudah digunakan ketimbang raket T-Zona ini. Dan antara Flypower Abinaya dengan Flypower T-Zona ini guys, memang stiffnya lebih kerasa kaku di Abinayanya. Dengan kategori stiff yang ada di raket T-Zona ini, kemarin saya gunakan beberapa kali match, ya saya masih bisa mengategorikan stiffness raket T-Zona ini masih di kategori yang nyaman. Nggak terlalu kaku kayak Abinaya, nggak terlalu kaku kayak Velvet TJ Power. Tapi ya 11-12 sih, masih kategori nyaman. Dengan berat 4U ke 3U dan stiffnessnya kaku, stiff, raket ini pun dikasih balance point yang kurang lebihnya di head heavy balance.
di 295 mm. Dengan rentang produksi yang ada sih, teman-teman pasti nanti bakal dapet spesifikasi raket yang agak-agak berbeda dikit. Itu yang kadang bikin raket yang satu dengan raket yang lain, walaupun di series yang sama, nanti punya feel pemakaian yang agak berbeda. Walaupun nanti ketika kita dapat spesifikasi yang berbeda dari bawaan pabriknya, kita bisa setting ya biar mirip-mirip. Jadi itu tadi spesifikasi singkat untuk raket Flypower T-Zona ini guys. Terus bagaimana sih feel pemakaian raket Flypower T-Zona ini? Dengan shaft stiffness yang stiff dan beratnya di 85 gram kurang lebihnya, dan balance point di head heavy balance, kita bisa menyimpulkan bahwasanya raket Flypower T-Zona ini sangat butuh banget tenaga yang ekstra, tenaga besar untuk menggerakkan, untuk memaksimalkan raket ini supaya nyaman dan enak dipakai. Karena dengan shaft stiffness dan balance point yang head heavy balance guys, berat kepalanya, itu bikin swingnya itu kerasa butuh power yang gede banget. Jadi teman-teman yang stamina-nya kecil, saya bisa bilang teman-teman nggak bakal nyaman pakai raket ini dalam durasi yang panjang. Tapi buat teman-teman yang power dan stamina-nya panjang, besar, bisa jadi raket ini yang punya shaft stiffness kaku bisa maksimal guys. Karena ketika saya kemarin melakukan smash kencang, seringkali saya masih agak butuh waktu adaptasi untuk mengepaskan timing pukulan ketika smash. Makanya seringkali nggak pas banget di sweet spot dari rem kepala raket ini. Tapi ketika saya sudah menemukan feeling, timing yang tepat, sudah beradaptasi dengan feeling raket ini ya punya power yang sangat besar. Bahkan teman-teman bisa lihat smash saya itu terasa nancep, tajam. Tapi bener-bener ini butuh effort tenaga yang lebih besar. Teman-teman yang tenaganya kecil, powernya nggak terlalu besar, staminanya nggak panjang, bisa jadi nyaman pakai raket ini, tapi pasti staminanya bakal cepat terkuras. Itu catatan terpentingnya sih. Berbeda banget dengan raket Haikua yang kemarin saya bandingkan ketika di lapangan ya. Ada Haikua Gundala yang shaftnya lebih kerasa lentur di tingkat medium, walaupun mediumnya nggak medium banget. Tapi benar-benar ketika kita mau main agak tempo rendah, agak pingin santai pukulannya, itu lebih klop, lebih asik di Haikua Gundalanya. Itu buat pribadi saya yang memang ngerasain kalau raket-raket stiff itu nggak bisa diajak main pelan, nggak bisa diajak main santai. Jadi dengan spesifikasi yang nyaris mirip antara Flypower T-Zona dan Haikua Gundala, kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya Haikua Gundala itu lebih gampang digunakan pemain-pemain yang tenaganya nggak terlalu besar, kecepatannya nggak terlalu kenceng, staminanya nggak terlalu panjang. Itu bakal lebih survive ya dipakai. Walaupun nanti kebiasaan main, tipikal permainan itu bakal ngaruh ya seberapa cocok dua raket ini antara T-Zona dengan Gundala. Yang satu shaft stiff, yang satu shaft medium. Kalau teman-teman biasa pakai shaft kaku kemudian pindah ke medium, otomatis bakal butuh adaptasi. Dan begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman biasa raket yang agak lentur atau medium kemudian pindah ke stiff, itu pun pasti bakal butuh waktu adaptasi juga guys. Makanya kenapa ketika kemarin di lapangan ada yang nanya, raket apa yang enak ya mas kira-kira katanya. Ya saya cuma bisa jawab, raket koleksi lama yang cocok di tangan tuh raket apa gitu. Tinggal lihat spesifikasi dasarnya, bila perlu ditimbang manual seperti apa spesifikasi raket secara detailnya. Nah baru nyari raket yang spesifikasinya nyaris mirip. Kalau teman-teman nyari raket sembarangan, cuma ngelihat harga, cuma ngelihat desain, cuma ngelihat merek, tapi nggak ngelihat spesifikasi, pasti ketika nanti spesifikasinya beda dengan raket sebelumnya, teman-teman bakal kaget karena setiap ganti raket bakal berubah feelingnya. Makanya sekali lagi, kayak atlet dunia itu kan raketnya 10, 15, 20 itu pun di series yang sama, biar feelingnya pun nggak berubah. Penting banget untuk kita perhatikan semuanya guys. Jadi seberapa worth it raket Flypower T-Zona ini untuk teman-teman pakai dalam permainan bulu tangkis di lapangan, itu sangat berpengaruh banget dengan seberapa besar power, stamina, dan tipikal main teman-teman. Dan garis besarnya sih saya bilang ya raket T-Zona ini hanya untuk pemain dengan power yang medium ke atas lah. Dan lebih worth it banget kalau teman-teman punya power yang gede.
staminanya panjang. Pasti bakal nyaman dan bakal maksimal malahan. Dengan shaft yang kaku di raketnya, kemudian punya power yang besar, teman-teman pakai raket itu bakal lebih maksimal untuk power teman-teman keluar. Jadi segitu aja guys, review pemakaian raket Clay Power P-Zona yang kemarin saya dipinjemin sama Nanda, kawan bulu tangkis saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.